masih bersama kami saudara di Saling Silang. Tadi kita membahas terkait bagaimana latar belakang reshuffle kabinet yang berlangsung pada hari ini. Kalau tadi Bang Emrus mengatakan ini kelihatannya dibandingkan dengan terkait kinerja ini lebih cenderung ada nuansa politiknya lebih kental. Namun Pak Aceh tadi juga mengatakan bahwa ini sebenarnya mengapa Idrus Marham yang merupakan sekjen Partai Golkar duduk di Menteri Sosial ini karena Presiden melihat bagaimana loyalitas Partai Golkar untuk mendukung Presiden Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana atau apa tanggapan dari Pak Nasir Jamil, anggota DPR RI dari fraksi PKS sebagai partai oposisi. Kalau Anda melihat reshuffle ini lebih banyak ke kinerja untuk menggantikan posisi yang kosong atau nuansa politiknya lebih kental? Ya, seperti kata Bang Emrus tadi, ini bukan saja reshuffle politis, tapi ini menurut saya adalah reshuffle kompromis. Kompromis ini, ya. Komprominya di bidang apa, Bang? Ya, bagaimana kemudian Golkar itu bisa masuk? Ya, kami tidak menyalahkan Golkar, itu hak Golkar masuk dalam kabinet, kemudian ada kadernya menjadi menteri, sah-sah saja dalam demokrasi. PKS sebenarnya bisa ya kalau seandainya masuk koalisi ya, tapi kan kita sudah berazam, ya, sudah bertekad, sudah berpuasa 5 tahun berpuasa. Ini. Ya, jadi puasa kita dari subuh sampai maghrib. Kalau Golkar, tanya sama Golkar nanti ya. Jadi menurut saya ini reshuffle politis dan kompromi sebenarnya. Makanya saya agak heran ketika misalnya ada seorang menteri maju dalam pilkada gubernur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ini adalah kabinet kerja. Seharusnya menteri itu fokus. Dia harus bekerja keras dan keras kerjanya untuk mensukseskan nawacitanya Bapak Presiden. Oke, ini kita bicara tentang Bu Khofifah. Iya. Oke. Ya itu satu hal. Itu kan reshuffle jadinya kan. Karena Ibu Khofifah maju dalam pilkada Gubernur Jatim, lalu kemudian kosong itu menteri lalu diisi oleh Idrus Marham. Kan itu. Nah, awalnya kan begitu. Nah, ya, karena saya heran kenapa kemudian ada seorang menteri maju dalam pilkada gubernur walaupun itu hak dia. Karena setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. Kan begitu. Tapi itu kan keputusan dari Bu Khofifah sendiri atau mungkin Anda punya skenario jangan-jangan Bu Khofifah disuruh ini yang saya katakan karena ini kabinet kerja. Seharusnya menteri itu fokus bekerja mensukseskan nawacita Bapak Presiden. Makanya ketika kemudian ada seorang menteri maju dalam pilkada gubernur, pertanyaan saya adalah apakah menteri ini tidak serius bekerja atau presidennya salah urus? Salah urus kabinet maksudnya, ya. Karena apa? Karena saya katakan bahwa 2018 ini sudah tidak efektif lagi pemerintahan, tidak efektif lagi. Makanya saya melihat bahwa reshuffle ini adalah dalam rangka konsolidasi, ya. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyatakan akan maju dalam Pilpres 2019. 2019 menurut saya, 2018 inilah beliau melakukan konsolidasi. Kalau kita lihat Pak Muldoko, asal Jawa Timur, ya, kemudian Pak Agung Gumelar, Jawa Barat, ya kan? Ya, ini kan artinya orang bisa membaca, ya, bagaimana kemudian diharapkan. Ya, kemudian Pak Muldoko juga punya peran. Dan saya berpikir Pak Muldoko tidak akan lama sebagai Kepala Staf Presiden. Karena? Nah, tak lama, sama seperti Pak Luhut dulu. Ya, sebentar aja di Kepala Staf Presiden. Ya, bisa jadi nanti dia tarik ke tempat lain. Ya kan, jangan-jangan nanti jadi Menko Polhukam, jangan-jangan. Ya, kemudian barangkali Pak Wiranto kembali lagi jadi Ketua Umum Hanura. Ya kan? Dan kemudian, ya bisa saja kemudian nanti Pak Erlangga tidak lagi jadi menteri. Sebab kalau Pak Erlangga tetap jadi menteri, itu Presiden akan ingkar janji. Karena beliau pernah bilang, kalau mau jadi menteri, tinggalkan jabatan di partai. Ya, Pak Muhaimin itu, ya, waktu itu tidak jadi. Kan kita lihat banyak kemudian beberapa ketua umum partai politik, Pak Wiranto juga waktu itu jadi menteri harus meninggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik. Itu tadi kan skenario-skenario yang mungkin dibayangkan oleh Pak Nasir ke depan ini seperti apa. Nah, tapi pengaruh dari reshuffle ini adanya beberapa masuk elemen TNI, kemudian adanya masuk nama Pak Idrus Marham dari Partai Golkar. Pengaruhnya untuk PKS seperti apa? Ya kita nggak ada pengaruh sama apa. Kita tetap Anda sebagai oposisi dan ya, mungkin kan pasti besok 2019, 2018 kan pasti akan ada banyak perlawanan di pilkada. Jadi 3 pulau Jawa ini sangat berpengaruh dalam Pilpres 2019. Jawa adalah kunci itu mungkin bahasanya. Iya, kan? Apalagi ini penduduk hampir setengah penduduk Indonesia. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena itu, ya Presiden berusaha karena beliau sudah menyatakan. Walaupun saya percaya bahwa ini Presiden, kalau kita lihat wajahnya, gestur tubuhnya, ini orang yang tidak tamak dengan kekuasaan. Orang yang tidak rakus dengan kekuasaan. Tapi barangkali ada orang-orang di sekitar beliau yang barangkali ya merasa kalau tidak punya kuasa, tidak punya akses
sehingga berusaha meyakinkan beliau ya untuk maju dalam Pilpres 2019, merayu beliau, meyakinkan beliau maju untuk dalam Pilpres 2019. Kalau kita lihat ini orang sudah paripurna sebenarnya, jadi wali kota sudah, jadi gubernur sudah, jadi presiden sudah, apalagi sebenarnya? Ya, periode untuk kedua boleh juga dong. Boleh, maksud saya tidak ada masalah. Makanya saya katakan kalau gesturnya, wajahnya, ini orang yang tidak tamak kekuasaan sebenarnya. Ya tapi barangkali ada orang-orang sekitar beliau yang berusaha untuk meyakinkan beliau, maju Pak. Maju Pak. Ya barangkali dia ingin ada akses, kalau tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, dia tidak punya akses, sehingga perlu kemudian sosok seorang Jokowi untuk maju lagi dalam itu dugaan saya. Bang Nasir, tadi saya katakan, ini kan Golkar masuk, itu masuk sebagai, itu nanti adalah untuk modal di Pilpres 2019 untuk maju modalnya. Nah kemudian kalau untuk beberapa anggota TNI, ada pandangan mengatakan bahwa ini adalah untuk mensolidkan dukungan TNI meskipun tidak boleh terlibat dalam politik praktis di 2019. Apa yang dikhawatirkan atau apa yang mungkin bisa diantisipasi oleh PKS? Saya tidak melihat seperti itu, karena TNI itu ketika dia sudah pensiun, dia jadi orang sipil. Ya, dia jadi orang sipil. Bahwa kemudian junior menghormati senior itu biasa di partai politik juga demikian. Ya, Bang Akbar di Golkar dihormati, kami juga menghormati Bang Akbar. Kira-kira begitu. Oke, Bang Emrus, apakah memang bisa dilihat sepolos itu kalau sudah TNI kemudian lengser, sudah tidak menjabat lagi, ya sudah sipil atau tidak ada pengaruh sama sekali di TNI? Secara normatif demikian. Tapi saya akan membahas secara akademis. Ketika militer, dia berada di militer berkarir 30 tahun, secara sosiologis dan psikologis tidak bisa dilepas begitu saja. Betul. Karena tidak ada fenomena sosial itu berdiri sendiri. Bagaimanapun ketika dia pernah jadi jenderal, misalnya seperti itu, anak-anak buahnya kan ada di sana. Ketika dia anak buah, boleh jadi si jenderal yang sudah pensiun ini punya jasa. Oleh karena itulah relasi sosiologis tetap ada, tidak bisa dinafikan itu. Nah, oleh karena itulah saya pikir bahwa kalau dikatakan dia murni sipil, itu hanya dari kacamata juridis formal. Tetapi dalam konteks relasi sosiologis dan psikologis tidak bisa dilepas begitu. Apapun jabatannya, sama dengan misalnya, katakanlah beliau, pindah partai misalnya, dari partai A ke partai B misalnya. Tidak boleh 100% itu pindah. Karena relasi-relasi sosialnya ada di partai di mana dia awal itu berada. Tidak bisa. Maka oleh karena itu misalnya kita lihat partai, katakanlah Golkar tidak bisa memisahkan diri relasi dengan Nasdem. Karena memang mereka itu dilahirkan, tanda kutip. Jadi relasi sosiologis dan psikologis membuat bahwa tidak parsial. Kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Emrus tadi itu, ya dalam pikiran saya ada benarnya. Ketika misalnya Pak Muldoko menjadi kepala staf presiden. Bahkan saya prediksikan beliau tidak lama di situ. Beliau orang Jawa Timur. Diharapkan dalam tanda kutip bisa mengamankan Jawa Timur. Ya kan? Nah, bisa mengamankan dari sisi Pak Muldoko ini caranya seperti apa? Tadi Anda katakan kan tadi sudah kalau sudah itu yang disebut Bang Emrus tadi. Ya, walaupun dia sudah sipil, dia punya punya rasa sosiologis macam-macam lah tadi itu kata Bang Emrus, ya kan? Nah, ini kan dalam tanda kutip juga bisa dilakukan. Ya kan, nah karena itu menurut saya memang ada sangat strategis juga oleh Presiden Jokowi ya menjadikan Agung Gumelar ya, kita tahu bagaimana pengaruh Agung Gumelar di Jawa Barat ya kan, ini orang Sunda yang menurut saya cukup berpengaruh di bumi Pariangan itu. Nah karenanya saya lihat ketika Pak Agung jadi Watimpres, kemudian Pak Muldoko jadi kepala staf presiden, ini adalah langkah-langkah kuda Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi dalam rangka Pilpres 2019. Tapi PKS menganggap bahwa hal itu sah-sah saja, tidak ada kekhawatiran terkait dengan fairness di 2019? Oh enggak, kita lihat aja, mudah-mudahan aja ya kita semua transparan, akuntabel ya. Tinggal penyelenggara pemilu ya bisa netral atau tidak. Ya kan, kalau penyelenggaranya pemilunya netral, kemudian masyarakat diberi akses yang sama, seluruh kandidat diberi akses yang sama, partai politik pendukung dan pengusung diberi akses yang sama, fair, nggak ada masalah sebenarnya. Siapa pemenangnya gitu ya? Siapa pemenangnya begitu loh. Ya, kalau kemudian Presiden Jokowi kelak misalnya 2019 terpilih kembali, ya itu memang pilihan rakyat Indonesia, ya kan? Bahwa memang mereka masih menginginkan Presiden Jokowi. Ya, tapi sedikit boleh saya tambahkan. Tadi kata beliau bahwa Airlangga Hartarto tadi kan dia akan tidak jadi menteri di reshuffle karena tidak konsisten. Saya terus terang kalau dari segi ucapan Pak Jokowi ini bisa kita terima itu karena memang dulu dia mengatakan bahwa tidak boleh jabatan menteri. Ya, tetapi pada level taktis dan teknis sesungguhnya bukan itu menjadi ukuran kita orang konsisten atau tidak konsisten. Konsistensi seseorang dilihat dari ideologis dan dari sudut visi misinya. Tapi pada level di taktis di lapangan sah-sah saja bisa berubah. Kenapa? Misalnya, katakanlah dalam fenomena perdagangan, membeli sesuatu kita barang, bisa nggak berubah harga? Bisa nggak kita menyesuaikan diri? Artinya
di reshuffle atau tidak di reshuffle Pak Airlangga Hartarto itu bukan persoalan inkonsistensi atau konsistensinya Bapak Presiden, kecuali Bapak Presiden itu visi ideologinya berubah baru inkonsisten. Sah-sah saja, karena kalau memang dalam level taktis dan teknis kita tidak bisa berubah, sangat kaku. Sementara walaupun dinamika, ada banyak yang mengatakan ini kok jadi tidak etis. Oleh karena itulah orang melihat bahwa sekedar melihat ucapan itu saja. Tetapi saya terus terang melihat lebih dalam dari situ. Sepanjang dia konsisten pada ideologi, sepanjang dia konsisten dengan nawacita, kenapa tidak? Misalnya kita melihat, kalau tadi katakan Pak Jokowi kan mengatakan gini, kalau saya 1 tahun lagi harus ganti, maka saya harus ngajari lagi. Betul, itu makanya taktis kan dan teknis. Sekarang kan orang yang dipilih jadi Menteri Kemenperin itu kan pasti orang yang sudah pintar, bukan Oh, nggak bisa. Karena paling tidak menyelesaikan peraturan, SK dan lain-lain sebagainya. Jabatan menteri itu adalah sangat banyak keputusan-keputusan yang diambil yang sangat strategis. Jadi mempelajari semua sistem yang ada di situ, budaya kerja yang ada di situ, SK yang sudah pernah dikeluarkan, minimal dia memakan waktu 3 bulan. Baik, kita nanti jeda sejenak, kita lihat. Kalau tadi Bang Emrus mengatakan nggak ada masalah, kemudian ketika Airlangga pada saat waktu 1 tahun ini tidak diganti oleh Jokowi dan ada rangkap jabatan, namun bisakah dipilah ketika seseorang ini menjadi seorang menteri dan juga ketua umum? Tetap bersama kami di Saling Silang.